akhlaquhu alaihi salatu wassalam, akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad akmalan nasi khalqa, paling sempurnanya manusia khalqa, di dalam segi bentuk, postur tubuh. Wa akmalahum, dan paling sempurnanya dari kalangan Nabi khuluqa, akhlaknya. Wa asmahum aqla, dan paling tinggi nilai akalnya. Itu baginda Nabi Muhammad. Muhibban lil fuqara, Nabi sangat cinta terhadap fuqara. Raufan linnas, lembut kepada manusia. Rahiman bihim, rahim, kasih dan sayang bihim, dengan mereka. La yaghdab illa lillah, Nabi tidak pernah marah illa lillah, kecuali untuk Allah marahnya Nabi. Tidak pernah Nabi marah karena dirinya dihina. Tidak pernah Nabi marah karena dirinya dicaci. Nabi marah kalau mereka sudah melangkahi batas-batas Allah, menghina Allah, mengucilkan Allah, mengucilkan syariat, tidak menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, baru di situ Nabi ghadab. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah, kalau Nabi sudah marah, aku melihat dari urat keningnya timbul. Itu berarti Nabi marah di sini timbul, di tengah-tengah keningnya. Itu menunjukkan apa? Baginda Nabi Muhammad marah, sedang marah. Ya'fu wa yasbah, ya'fu memaafkan, wa yasbah sama amman adahu, kepada mereka adahu, ya telah menyakiti. Dhamir kembali kepada Nabi, kembali kepada Nabi. Nabi maafin yang berbuat salah kepada Nabi, yang mencaci maki kepada Nabi, Nabi maaf. Dengan luas perasaan hati ya, yang begitu luar biasa. Makana syababan, makana yang dimana baginda Nabi Muhammad syababan, bukan tukang mencaci. Wala fahasyan, wadanlah Nabi Muhammad bukan fahash, tukang apa? Berkata-kata kotor. Wala la'anan, dan baginda Nabi Muhammad la, tidak pernah, bukan apa? La'anan, bukan pelana. Ma bu'istu la'anan wala syababa, itu kata Nabi. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat atau tukang mencaci. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang dimana Nabi syadidal khawfi minallah, dahsyat khauf, takutnya minallah, dari Allah. Karena yang dimana Nabi syuja'an, pemberani, qawiyan, kuat, jawadan, baik, kariman, luar biasa, jawad, karim, baik, fasihan, fasih, di dalam berkata indah, balighat, luar biasa ya, di dalam berkata balik, dalam. Yukhatibu kulla qabilatin bilisaniha, yang dimana Nabi yukhatib, berkata kulla qabilatin, kepada setiap qabilah, bilisaniha, dengan lahjahnya, lisannya, hak setiap qabilah. Luar biasa. Masya Allah. Berarti beliau apa? Menguasai ya, cerdas dan pintar menguasai, mempelajari. Wa yuhawiruha bilughatiha, dan wa yuhawiruha, yuhawiruha apa ya? Berdialog,
dengan lugahnya mereka masing-masing. Kana ashabuhu, yang dimana para sahabat-sahabatku Nabi Muhammad, la yagibuna lahu inda hudurihi, para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, la yagibun, tidak berdiri. Artinya di sini bukan arti kau tidak berdiri ta'ziman, bukan. Bisa dikatakan la yagibun di sini tidak menyembah, tidak menghamba, ya, tidak berlebihan. Kalau kita berdiri terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang-orang mulia, hada syai'un hasan, ini sesuatu yang baik, tanda ta'zim. Yang dimaksud di sini la yagibun, ingat, tidak menghamba, ya, tidak menghamba, tidak berlebihan, tidak menuhankan kita. La yagibuna lahu, terhadap Nabi Muhammad, inda hudurihi, ketika hadir Nabi Muhammad. Li'annahum, tuli karena anna sesungguhnya hum, mereka para sahabat, ya'lamuna minhu, ya'lamun, para sahabat mengetahui minhu dari Nabi, karahatuhu lidalik, karena Nabi benci, nggak mau, lidalik, untuk itu. Nabi tidak pernah menyarankan para sahabatnya untuk menyambut dengan berdiri, Nabi tidak pernah, paham? Tapi ketika para sahabatnya berdiri menyambut Nabi, itulah ikhtiar ta'zim dari kalangan mereka. Makanya kata Sayyidina Hasan As-Sabit, qiyami lil azizi alaya fardun, berdiriku untuk orang yang terhormat, apalagi Nabi yang paling terhormat, fardun, suatu kewajiban. Paham? Qiyami lil azizi alaya fardun wa tarkul fardi ma lahu mustaqimu, dan meninggalkan sesuatu yang patut itu bukan hal yang bagus. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, maka aku heran bagi orang-orang yang mempunyai akal dan paham, yara hadzal jamala fala yaqum, ketika melihat hadzal jamal, ini keindahan, yaitu baginda Nabi Muhammad, mereka tidak berdiri, ya. Bagaimana berdirinya An-Nisa'ul Madinah, bagaimana berdirinya masyarakat Madinah tatkala menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu radhiyallahu anhum wa arda'an nabihim, itu semuanya berdiri. Ketika Nabi berjalan dengan untanya memilih rumah, semuanya berdiri, ya. Unta pun melihat Nabi berdiri, langsung sungkem kepalanya, ya. Maksud di sini bahwa sifat Nabi itu tidak pernah minta dihormati untuk diberdirikan. Jangan sampai salah paham tuh. Nabi la yagifuna lahu, amas sifat kita menghormati itu sifat hormat kita, bedakan di sini. Ama iradatun Nabi, Nabi tidak mau, tidak meminta kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk, atau memesan untuk berdiri seperti dukun-dukun yang ada, ya. Tapi kepatutan dari kita, rasa ta'zim, cinta dari kita, itu lain lagi dari diri kita. Paham tak? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sampai mu'jizat. Kita ke bab yang ketiga dari sirah nabawiyah, yaitu pembahasan tentang para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari khilafah Sayyidina Abu Bakar, khilafah Umar, dan juga khilafah Utsman, dan juga khilafah Ali bin Abi Thalib. Ini satu lagi mukjizat Nabi. Mukjizat baginda Nabi Muhammad, min dari mukjizat Nabi, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan, ya.
Karena orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan mukjizat Nabi. Mereka minta kepada Nabi, ya Muhammad, belah bulan tersebut. Dibelah, diisyaratkan oleh tangan Nabi, terbelah bulan tersebut. Yang satu ke masyrik, yang satu ke maghrib. Disaksikan oleh orang-orang kafir, la yu'minun, tetap aja mereka tidak beriman. Mereka malah berkata apa? Hada sihir Muhammad. Itu yang dikatakan oleh mereka. Ini sihirnya siapa? Sihirnya Muhammad. Oh, ini sulapnya Muhammad. Ya, emang begitu. Summum bukmun umyun fahu la yarji'un. Buta sudah mata hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hinama ketika tolabat diminta minhu dari Nabi Quraisy. Orang-orang Quraisy tolabat meminta minhu dari Nabi dalika itu untuk membelah bulan. Wa nab'ul ma, dan tumbuhnya ma'air min baini asabihi, min dari baini antara asabihi, jari-jari Nabi. Inda ma wada'a yadahu syarifah, inda ketika ma wada'a diletakkan yadahu, tangan syarifah, tangan Nabi yang mulia, bi'ina'in, di satu gelas ya, bihima, di dalamnya ada maqlin, sedikit. Ketika dimasukkan tangan Nabi, jari-jari Nabi itu air nggak habis-habis, sampai ribuan para juyush, bala tentara perang, semuanya kenyang. Wa minha, dan dari apa? Mukjizat Nabi takthirut ta'am, memperbanyak makanan al-qalil yang sedikit. Wa minha, dan salah satu mukjizat Nabi ibra'ul marad, menyembuhkan orang sakit. Wa adamu mu'jizatihi, dan yang paling a'zam, yang paling mulia ya dari mukjizat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa itu? Al-Quran, Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'lam. Itu yang paling agung dari mukjizat Nabi. Alladhi ajazatil Arab, tu alladhi yang ajazatil Arab, membikin orang-orang Arab ajazat, lemah, bingung. Anil ityan, an untuk ityan, mengarang bi aksar, paling sedikit atau pendek surah aja, mimislihi, dari mislihi, seperti Al-Quran. Qul, Allah katakan apa? La in ijtama'atil insu wal jinnu, kata Allah, katakan ya Muhammad, jikalau berkumpul insu, manusia, wal jinnu ya, ala ya'tu, ala atas ayatu, untuk melakukan bimithli hadal Quran, dengan satu ayat aja dari Al-Quran, seperti Al-Quran ini. La ya'tuna bimithliha, la ya'tuna, mereka tidak akan mampu melakukan bimithlihi, sepertinya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahirat, luar biasa. Nah, dari semua mukjizat Nabi yang paling tinggi apa? Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'lam. Itu yang paling luar biasa. Tamat, walillahil hamdu, khulasatu sirati afdalil khalqi, itu tamat, telah tamat, sempurna. Walillahil hamd, bagi Allah hamdu, khulasatu, ringkasan sirati afdalil khalqi, perjalanan sebaik-baiknya makhluk, seabdal-abdalnya makhluk. Nas'alullah, kami meminta kepada Allah, ayyuwafiqa, untuk memberikan taufik qari'aha, terhadap mereka yang membaca sirah ini, ilal amal, kepada amal, yahdir bihadyi Rasul, kepada amal bihadyi, dengan hadyi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Wa ba'da hadha darsus salis, tentang kesimpulan sejarah para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin, sampai terjadinya fitnah besar-besaran di zaman khilafah Imam Ali bin Abi Thalib
sampai wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib, sampai wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib, dan sampai Imam Ali mewasiatkan khilafah kepada siapa? Kepada Imamul Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah itu Imam Hasan lepaskan khilafahnya, terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi, mulukun udud, khilafahku hanya 30 tahun. Setelah 30 tahun sistem kerajaan, sistem pemerintahan, sistem yang ada udah, sehingga di situ adil amanah hilang dari pemimpin-pemimpin yang memimpin sesuai kepemimpinan hadiin Nabi, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 30 tahun itu setelah terhitung pas setelah Imamul Hasan melepas khilafahnya kepada kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu wa arda anna bihim. Nah, dengan sejarah ini kita banyak mendapatkan pelajaran cara untuk mengekspresikan dengan melihat bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana sejarah para sahabat. Jadi kita bisa mengekspresikan di dalam kehidupan nyata kita, karena kehidupan sama saja, cuma zamannya aja berbeda orang-orangnya. Paham? Islam dimusuhin dari dulu juga begitu, nggak kaget kita. Paham? Keluarga Nabi diancam, dipendel, bahkan dipotong kepala Imamul Husain, nggak kaget. Paham? Sejarah itu terus akan bergulir, cuma zaman dan waktunya saja berbeda. Nah, bagaimana cara kita menghadapi? Cara kita menghadapi iqra'is sirah, baca sirah Nabi. Kau akan bisa memahami bagaimana menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Ini kenyataan-kenyataan yang ada bisa kita hadapi apabila kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tak? Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna ala ladana alaina tawbatan tafsir al-hawba wa sallana al-awratiha min al-hati أغفر لوالدينا وأمي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل محبة وأميرة أوصفنا والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا بالاكتساب منا المصطفى رسول نعمك الرسول